Halo, yes, Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wewangian. Dan wewangian kali ini itu adalah mostly parfum lokal. Ada yang bukan parfum lokal, ada nyempil satu yang sebenarnya ini adalah produk-produk yang pengen gue review, yang pengen gue full review. Cuman gue karena banyaknya produknya jadi kadang gue udah ngekepoin terus kelewat, belum sempet videoan, terus muncul lagi. Jadi kayak tiba-tiba ini yang mana ya, ini gimana ya, waktu itu pemikiran gue gimana ya, gue buka-buka catatan pun kadang suka lupa. So kali ini gue pengen quick review, terus gue mau minta tolong kepada yang udah nge-view video ini, udah nontonin video ini, buat mungkin yang mana nih yang lo pengen gue bahas lebih lanjut duluan, yang banyak nge-request mungkin itu yang bakalan gue review duluan kali ya. Jadi karena jujurly, honestly gue bingung gitu ya. Dan buat lo yang gak nge-follow Instagram gue juga mungkin gak dapet quick review atau first impression dari gue. Nah sekalian aja gue omongin di video ini, oke? Jadi buat lo yang penasaran, dilanjut ya. Yes, settingan kali ini sedikit berbeda karena tempatnya berbeda dan kali ini gue bener-bener adanya di pinggir jalan. Jadi I'm so sorry kalau memang suara-suara motor berisik sangat-sangat mengganggu. Dan juga yes, fun fact yang pertama adalah gue nggak kuat panas, jadi sorry banget gue kemeringet nggak jelas. Ya itu aja deh, fun fact-nya satu aja. Oke, kita langsung aja karena produknya banyak banget. Jadi gue tuh bingung nih, gue harus nge-review dari atau ngebahas dari yang mana dulu nih gitu. Ada produk-produk yang gue terima sebagai PR produk, ada juga produk-produk yang memang gue beli, ada juga produk yang gue dipinjemin sama temen gue yang sampai saat ini belum gue balikin. Oke, dari yang bukan brand lokal, kayaknya cuma ada satu di sini yang bukan brand lokal. Ini dia, ini gue dipinjemin sama salah seorang fragrance brother gue yang dari Manado. I'm very sorry, ini kayak udah dari akhir tahun 2021 sampai sekarang belum gue review, belum gue omongin. Waktu itu gue udah kayak bikin reels doang, tapi belum gue omongin ini apa sih. Ini adalah Chipmunk dari Zoologist. Chipmunk ini kayak apa? Presentasinya sama selayaknya yang biasa. Aduh, gue nggak perlu tunjukin presentasi kayak ya, bakalan lama, Bo. Wanginya wangi kacang, wangi kacang, kayak wangi kacang yang enak, bukan kacang yang blenek. Kacangnya ada agak fresh dan enak. Jadi gue ini termasuk yang cukup bakalan banyak yang suka dari Zoologist menurut gue. Jadi ini juga layak untuk gue bahas, tapi gue nggak tahu nih bakalan gue bahas apa enggak, karena lu bisa lihat aja betapa banyaknya yang pengen gue bahas dan gue kayak susah untuk mencari tempat, momen, mood, waktu yang pas untuk nge-review. So kita mulai, mungkin ada yang pengen ngekepoin lebih lanjut Zoologist tuh kayak apa. Gue spray dulu deh sebentar, gue agak lupa sih. Aduh, kacangnya enak banget, kayak kacang, bukan wangi kacang rebus, tapi kayak kacang yang agak yang seger gitu loh. Gue gak ngerti ya, pokoknya kacangnya wanginya seger aja, nggak yang terlalu creamy gimana. Ini enak. Oke, gue takut ngejatohin karena ini bukan barang gue dipinjemin. Dan mohon maaf, belum gue review ini apa. Ini adalah Chipmunk dari Zoologist. Kalau banyak yang review, kalau banyak yang request akan gue review, oke? Soon, yang akan gue review soon. Pastinya gue pengen banget nge-review dan gue nggak tahu nih bakalan kenapa nggak diminta-minta dan nggak ditanyain. Mohon maaf ya, Sultan Manado. Oke. Sekarang sisanya gue posisinya masih adjusting, jadi sorry banget kalau angle ya gimana, well whatever. Kita mulai dari yang paling sini dulu deh. Ini adalah Ambar Janma, oke, dari Humans. Ambar Janma ini gue bukan dikirimin, ini gue beli dan waktu itu gue PO pada saat gue diundang untuk secret launch-nya mereka. And then ini juga udah gue kepoin. Bagaimana menurut gue sebenarnya scent wise it's quite nice. It's ya bukan yang wow, bukan yang mind blowing for me. Tapi scent wise dari segi aromanya sih gue cukup suka. Mau yang sisi atas, sisi nomor 1 ataupun nomor 2, tampilannya seperti ini, oke? Ini tampilannya seperti ini. Jadi kalau dipakainya itu
dia pakai yang warna gelap dulu baru yang warna terang, dan ini jadi satu botol. Jadi satu botol ada 2 wangi gitu ya. Menurut gue overhype, slightly overhype. Buat lo yang pengen gue full review Anbar Janma, just let me know di kolom komen, nanti kita omongin kita kupas tuntas, oke? Menurut gue gimana dan apa-apanya. Tapi menurut gue it's not bad, konsepnya juga ya marketing humans memang juara lah ya untuk urusan marketing. Tapi dari segi gue personally bagaimananya nanti mungkin bisa kita obrolin kalau pas lagi gue ngobrolin tentang Anbar Janma, oke? Next, ini ada yang jauh lebih lama lagi udah dikirimin. Jadi ini apa? Ini adalah One by Jessica Mila. Ini gue dikirimin waktu itu dalam, gue nggak tahu deh sebenarnya ini boleh gue bahas atau tidak, karena gue tidak terafiliasi saat ini, karena mereka menawarkan konsepnya itu dalam bentuk affiliate. Jadi pada saat lo membeli menggunakan kupon gue, lo dapet diskon, gue dapet fee. Yes, ini gue buka kenapa? Karena buat gue sebenarnya it's a win-win. Lo dapat diskon, gue dapat fee. Dan maksudnya ya pokoknya dapat gituannya lah, dapat dikit gitulah, dapat receh-receh remah-remahannya gitu. But gue tidak terafiliasi saat ini, cuman gue it's quite nice untuk diobrolin, you know. Secara wanginya ini mirip apa? Arahnya ke Parfums de Marly Delina. Oke, Delina yang mana menurut gue ini lebih ke Delina eksklusif. Terus tampilannya juga cakep. Mana dia? Kita buka. Tampilannya seperti ini. Dari harganya gue lupa. Kayak 700-an something gitu sih. Bisa kelihatan nggak? Kayak gini tampilannya, oke. Gitu. Jadi ini gue nggak tahu nanti dari pihak brandnya membolehkan gue untuk membahas atau tidak untuk full review, karena secara personal gue tidak terafiliasi, gue tidak mendapat apapun kalau pada saat, karena gue posisinya ya lo silahkan kalau emang lo tertarik untuk membeli ini pakai kupon code dari siapapun yang waktu itu share kupon code mereka untuk discount. Yes, feel free untuk pakai discount code mereka, karena saat ini gue juga tidak terafiliasi dan gue tidak mempunyai kupon code sama sekali. Oke, next, sorry ketendang. Apalagi ini adalah Wiry Hill dari namanya Samara ya kalau nggak salah, gue lupa deh. Gue lupa brandnya kecil, Samaya, sorry, I'm so sorry. Ini adalah Wiry Hills dari Samaya Perfume. Ini kalau nggak salah ini nih, jadi awalnya tuh berawal dari project anak kuliahan, project kampus. Dan mereka memilih untuk projectnya itu bikin parfum. Which menurut gue as a project it's a good thing. Dan wow, keren gitu, udah berpikir untuk secara project bikin parfum. But I do have something to say about this product yang lebih in-depth lagi. Ini adalah Wiry Hills dari Samaya. Ini juga belum gue bahas dan gue tahu mereka udah mengeluarkan yang lain-lain. Well, lanjut lagi, di sini juga gue punya Saf. Yes, ini juga Saf. Thank you, ini adalah PR produk dari Saf. Tampilannya oke, wanginya oke. Dan menurut gue wah keren sih gitu, tampilannya tuh enggak ya udah menjadi bisa dibilang ini udah jadi identitas mereka gitu as a brand. Wanginya juga gue cukup suka, yang Saf ini agak ke arah woody. Tapi kalau emang lo berharap gue ngebahas, ini gue juga selain si Safnya sendiri, gue juga dapat beberapa samples dari mereka juga gitu. And then maksudnya gue dapat yang sample size seingat gue. Terus di sini juga gue punya lab aromatik gitu. Ini lab aromatik yang gue dikirimin juga. Ini seperti ini. Ini adalah PR produk lab aromatik. Do I like it? Yes, I kinda like it gitu. Cuman I still have something untuk yang menurut gue, gue masih berharap untuk bisa gue share lagi. Menurut gue blendingannya masih kurang smooth dan ya banyak beberapa hal aja. Joel,
Kalau lo berharap gue untuk nge-review atau ngobrolin lebih jauh tentang brand tertentu atau produk mereka yang tertentu, just let me know di kolom komen ya. Di sini juga gue dikirimin PR produk dari Attention Perfumes. Di sini gue punya 3 kalau nggak salah. Ada 3 dan kardusnya packagingnya cukup oke gitu dengan botol yang seperti ini gitu. Oke, tampilan botolnya seperti ini. Scent wise sebenarnya waktu itu ada beberapa yang gue cukup suka gitu. Ada beberapa, cuman ada beberapa hal juga yang menurut gue kayaknya kok gue perlu untuk sampaikan. Gue lupa, jujur aja, karena gue udah namanya juga mama ya, udah faktor U ya kan. Ini aja gue lupa, ini gue udah tutup ternyata udah gue tutup kotaknya, ternyata tutupnya gue pegang gitu kan. Jadi gue lupa gue udah bilang belum ya ke pihak brandnya secara personal my thoughts gitu. Terus the next one, apalagi nih yang gue punya, The Scent Story. The Scent Story mengeluarkan satu fragrance baru pada saat Imlek kemarin, yaitu Yala Yala yang kayak gini. Ini lucu banget tau nggak? Dan The Scent Story never failed buat gue so far belum ada yang menurut gue zong gitu, karena seleranya masuk banget ke gue. Dan ini juga gue masuk banget, arahnya oriental of course, ini dalam rangka Imlek dan kelihatan banget gold and red, warnanya merah dan emas. Jadi segala detailnya resik, rapi, bersih, dan scent wise ini gue suka. Wanginya seperti apa? Ini jejerukannya tapi jeruk yang sweet orange, kayak mandarin orange, yang warm and oriental. I love it, okay? I love it, okay? I love it, I do. Gitu. Terus the next one, ini ada Malaki perfume yang Attar. Ini salah satu yang masuk ke list yang gue mention di video gue sebelumnya tentang parfum yang menurut gue best di 2021. Ini menurut gue Attarnya cukup nice gitu. Cuman emang pada saat gue nyoba parfum terus wah impresi gue terus lanjut, tapi habis itu gue mikir yang lain, gue ngekepoin yang lain, gue jadi lupa gitu. Jadi buat lo yang emang suka Attar dan pengen gue ngebahas lebih jauh tentang Attar dari Malaki Perfumes, juga mereka juga sempat ngirimin gue kayak small yang ini ya, cocolan vial gitu, ada yang kasturi dan kasturi gold yang kayak gini gitu. Ini ada brand baru milik Fanny Rose yang menjadi sister brand dari Alien Objects. Alien Objects sendiri di akhir, lagi azan ya. Kita lanjut aja. Tadi sampai mana? Gue sampai lupa. Oke, selanjutnya ini adalah sister brand dari Alien Objects ya. Di akhir 2021 Alien Objects tidak mengeluarkan perfumes yang gue akuisisi gitu ya. Dia banyak kolaborasi, ada beberapa kolaborasi dengan Cotton V juga ada kalau nggak salah. Dia mengeluarkan eau de bonbon. Eau de bonbon itu yang buat di spray di mulut, di makanan, pokoknya yang aromanya itu yang gue dikirimin waktu itu dalam dikirimin itu ada yang eau de bonbon Aurora, karena juga gue warnanya ungu dan Alien Objects tahu gue suka ungu, so dikirimin lah Aurora, which was amazing gitu. Nah, bersama dengan itu juga ada di akhir tahun 2021 mereka melaunch sister brand yang namanya Matre, yang ownernya adalah Fanny Rose, Kak Fanny Rose, oke? Yes, ini di sini gue punya si Matre, ada 2, ada Matre for her and Matre for him. Ini dua-duanya kalau short review gue, impression gue atau short review, gue awalnya hanya suka yang for him karena arah wanginya vetivery gitu, terus yang cukup bright, cukup pleasing buat lo yang nggak suka aroma yang terlalu berat. Ini ada manisnya, ada woody-nya, ada vetivernya, tapi bright gitu. Brightnya juga nggak yang menyilaukan, yang jejerukan banget, nggak yang terang benderang, tapi cukup nice ya, typical parfum yang effortless dan tampilannya sih bagus sih menurut gue. Oke.
Sorry ya kalau ada suara-suara ceramah dan sebagainya, ya maklum lah, video ini lagi hari Jumat di jam Jumatan. Oke, terus sementara for her, awalnya gue nggak begitu suka karena this is just not my style, yang ke arah spring scent gitu ya, yang pink petal floral, cerah ceria gitu ya. Gue lebih suka yang arah autumn, you know. Tapi setelah semakin lama berkenalan, gue cukup bisa menerima walaupun just not my style, wanginya kayak apa dan gimana-gimananya, gue cukup suka. Cuman ini apa ya, crampingannya ini yang di sini nih kayak suka keikut ketutupnya, Bo. I don't know why, kayak dia nempel gitu. Secara scent wise sih gue suka, ini harusnya kan seperti ini nih. Nah sementara yang cewek tuh dia suka ngikut kayak gini gitu. Tapi tetap masih bisa di spray, dan sprayernya juga oke lah gitu, nggak yang parah gimana. Well, itu untuk matre. Kalau pengen di review lebih jauh lagi dan lu segitu keponya untuk bagaimana tampilannya dan kerdus-kerdusnya dan sebagainya, mungkin bisa di request aja. Next yang baru banget gue dapet itu adalah dari Mind Full Stop. Pokoknya punya gue gitu ya. Ini mereka mengeluarkan kayaknya namanya Wonder Wand. Pokoknya tongkat gitu ya, bentuknya tongkat stick yang tempatnya kayak gini dong. Ini adalah PR package mereka. Nih kalau dijual mungkin yang kalau isi 3 seperti ini kali ya gitu. Menurut gue secara kemasan keren gitu. Terus ini mereka bagi menjadi 3 klasifikasi wangi gini, kayak gini tuh. Ada yang Spring Ikigai, Sicilian Sun, Nordic Hige. Gue sendiri suka yang mana? Gue suka, semua gue suka, tapi kayak gue merasa paling nyaman di gue itu yang wangi bambu, tatami yang ke arah bambu, ya arahnya fig leaf gitu. Aduh, kok gue being detail again. Well, gue suka Spring Ikigai, ternyata gue cukup suka di sini walaupun arahnya yes ke spring, dan bentukannya ini dia bentukan dioles ya, pakai roller ball, oke? Seperti ini gitu, dia bentukannya roller ball kayak gini. Sorry banget ya kalau ada suara-suara background karena gue lagi mencoba settingan di sini, lagi mencari momen yang pas ya gitulah, daripada gue nggak ngobrol ya kan. Bisa dikombinasiin, but I have something to say about this. Kalau lo punya parfum Mind atau parfum lainnya, ini bisa lo oles sebagai base yang sifatnya lebih oily. Ini adalah fragrance oil yang base-nya bukan air, jadi bisa lo oles-oles dulu, habis itu lo spray di layer dengan parfum yang sifatnya alkohol, atau spray di atasnya di layer, jadi wanginya tuh lebih semerbak tapi juga lasting powernya ada gitu. Udah itu dulu aja. And then apalagi ini sebenarnya gue punya beberapa parfum dari Perfume Republic yang kayak gini, juga ada yang iconic. Kayak gue udah pernah bahas di list perfume gue yang 2021, tapi gue belum pernah ngebahas at all secara in depth. So kalau lo pengen, just let me know. Terus selanjutnya lagi di sini ada yang udah jauh lebih lama gue terima, adalah dari Sunny Mona. Ini gue waktu itu terima sebagai PR produk, dia kirimin sama Reed Diffuser. Seingat gue sama lilin juga. Lilinnya buat gue so-so. Reed Diffusernya wanginya cukup nice tapi cepet banget habis. And then untuk wangi si Monanya ini cukup suka gue sebenarnya. Aduh susah ya ngeluarin. Cuman karena sudah cukup lama eksis di produk-produk yang pengen gue review dan gue nggak sempet nge-review, jadi gue agak lupa inget gitu wanginya kayak apa. Yes, it's clean, slightly sweet, fresh laundry scent. Jadi kayak baru cucian baru kering yang udah pakai pewangi, yang pewanginya sifatnya agak musky, terus bersih, wangi-wangi bersih. Yes, it's Mona gitu. Kalau emang lu penasaran menurut gue gimana atau pengen dibahas lebih lanjut, just let me know. The next one, I'm so sorry kalau emang ada yang kelewat produknya.
atau memang gue nggak tahu, entah kelewat tapi gue udah punya, atau emang gue belum nge-review, belum ngekepoin aja, gue belum ada di koleksi gue, belum ada sebagai bahan review gue. Lanjut. Oke, yang berikutnya ini ada The Great Batavia deh. Ini adalah Project 1945. Oke, ini adalah Project 1945. Ini adalah PR produk yang gue terima. Ada 3 produk, ada The Great Batavia, ada bambu runcing, sama satu lagi Sunset in Sumba. Yes, bener, Sunset in Sumba. Gue ngintip gitu, yes. Yang orange ini. Gitu. Ini juga kemasannya bagus banget, kemasannya keren dari segi packaging, dari segi wanginya juga cukup menarik. Menariknya kayak apa? Kalau yang Great Batavia ini mungkin buat sebagian orang kesannya buat laki ya gitu, tapi buat gue masih bisa banget gue pakai. Sunset in Sumba ini juga gue cukup suka sekali yang Sunset in Sumba. Dan yang bambu runcing wanginya wangi seger-seger ya, it's bambu-ish gitu ya. Green, lebih ke arah green sih. Kalau yang kayak wangi bambu banget sih nggak gimana-gimana banget gitu ya. Tapi wanginya arahnya ke green gitu, yang kayak gini tuh. Desainnya bagus-bagus banget. Wanginya cukup menarik, staying powernya cukup ada, teksturnya nggak terlalu oily yang mengganggu gimana. Ya, kalau lo penasaran kayak apa menurut gue tentang Project 1945 punya produk yang ada 3 itu, just let me know which one yang lo pengen gue bahas. Dan yang terakhir di sini gue punya adalah Fordiv. Fordiv baru aja mengeluarkan parfum teranyarnya 1970 yang kayak gini. Oke, ini adalah 1970 dari Fordiv. Kenapa tahun 1970? Dikepoin aja Instagram mereka karena mereka men-share ceritanya di sana. Terus ya, gue tahu kalau first dari awal kita buka buat lo penikmat wangian akan langsung gitu. Ini botolnya sangat mengingatkan kita pada parfum yang sudah pernah ada di pasaran dari desainer, yes, dari Dolce & Gabbana, Intenso, dari segi tampilannya, tapi memang searah gitu ya dengan nuansa yang pengen mereka ciptakan di sini. Warnanya gold and coklat, gue nggak tahu nuansa itu duluan yang ada makanya mereka pilih botol ini, atau botol ini ada duluan makanya mereka mengambil tema nuansa warna ini. I don't know, tapi gue sih suka gitu ininya. Cuman sangat disayangkan kenapa biasanya yang sebelum-sebelumnya botol Fordiv itu cukup spesifik gitu, yang botol yang Feeling Good, Love Yourself, Atlantis, yang botolnya mereka itu kan kita langsung tahu kalau itu adalah botol Fordiv. Tapi kalau ini tuh justru kita jadi mengkorelasikan dengan parfum yang udah ada. Dari scent wise, gue gimana ya? Gue suka arah wangi yang seperti ini. To be honest with you, gue suka yang arah-arah wangi parfum cowok yang lebih sweet. Yang arahnya ke tongka, manisnya tuh bukan ke arah vanilla tapi ke arah tongka di hidung gue loh ya. Gue nggak tahu deh notesnya. Oke, dia pakai vanilla dan tongka bean, juga ada toffee di sini. Well, you know, jadi arahnya ke arah sweet. Walaupun ini di marketingnya buat cowok, tapi buat gue lebih kentara aroma tongka beannya yang dibungkus dengan sweet vanilla maybe, tapi sweet vanillanya tuh nggak yang langsung berasa vanilla gitu, yang jadi udah vanilla yang mungkin lebih bukan vanilla ekstrak banget, tapi kayak sirup gitu, sirup vanilla. And then juga vanilla yang sudah berkorelasi dengan something creamy, udah di blend dengan sesuatu yang creamy. So secara scent wise gue cukup suka sih. Tuh, gue cukup suka arah wanginya ke arah parfum cowok yang biasanya ya dikasih judul di ujungnya tuh either intense, so intense, profumo. Kalau emang lu pengen gue full review secara detail tentang produk yang satu ini dari Fordiv, just let me know, oke? Mumpung ini kayaknya udah semua, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat, dan I'm so sorry banyak suara-suara di belakang dengan backsound. Well, it's Indonesia anyway, banyak ada aja lah, either tukang gorengan, either motor, either ya
ya apalagi ini hari Jumat jodoh. Jadi I'm very very sorry kalau memang banyak ya back sound, oke? Gue nggak tahu nantinya bakalan dengan setting ini apa enggak, dan gue bener-bener bingung gitu. Can't you see, ini dari sekian banyak yang pengen gue review, ini kayak gue harus mulai dari yang mana dulu nih yang ada sekarang ini gitu. Maksudnya yang harus gue gercep tuh yang mana, yang harus gue review duluan yang mana, because it's so many. Belum lagi yang ada di koleksi gue yang lain-lainnya. So kalau emang lu pengen gue ngekepoin, mudah-mudahan yang lu request bukan yang di luar dari yang gue sampein di sini, atau yang justru gue belum punya gitu. So yes, thank you ya buat supportnya selama ini. Dan ya gue udah nggak kuat panas, gue pengen ngadem lagi di kamar. Have a nice day. Bye, itu aja. Bye bye.